saudara-saudara, jumpa lagi di Ngobrol Bareng Inok. Kedatangan tamu seorang apa ya? Perkenalkan, Irawan. Ore. Irawan itu kan nama asli ya, tapi di media-media atau di akun-akun medsos itu sering menggunakan kata leir. Itu ceritanya gimana itu? Kok bisa leir itu? Awalnya gimana? Ceritanya itu ada teman dekat 2 tahun lalu itu suka manggil le gitu ke semua teman. Oke, teman dekat. Semua temannya manggil le. Nah, mungkin karena aku yang paling tua di situ kali ya. Paling sering dipanggil le. Oh, berarti mainnya sama anak muda dulu. Anak muda, selisih 5 tahun. Oh, gitu ya. Akhirnya Karena sampai sekarang leir. saya heran. Irawan ini kan anak tertua ya, saya tahu ya. Jadi adik-adiknya punya anak keponakan itu mestinya kan manggilnya Pak D. Ini kok Le ya? Nah, berarti bukan dari keluarga ya Le itu ya? Bukan. Ya. Le. Gimana anak kemarin masuk sekolah? Lancar aja? Lancar, alhamdulillah. Akhirnya kepilih swasta. Lancar kepilih swasta. Kepilih swasta. Kenapa? Ada masalah apa di negeri? Wah, itulah negeri kita nih susah ditebak pokoknya. Kalah sama zonasi? Kalah sama zonasi. Ya. Paling dekat rumah pasti dapat. Iya, itu saya sudah alami tahun lalu ya. Walaupun nilainya tinggi anak saya, tapi ternyata terdepak sama yang paling dekat. Yang paling dekat. Besok kita bikin rumah di depan sekolah aja. Itulah, tapi nggak apa-apa. Itulah yang harus kita terima. Nah, ini yang sekarang ngetren ya, saudara-saudara ya. Irawan ini sedang merintis satu usaha, satu kreativitas, yaitu produknya namanya bakul leir ya. Kalau mungkin nanti akan kedepannya akan ramai, tapi ini sedang dirintis dan sudah ramai di kalangan teman-teman dekat gitu. Ini saya mau tanya ini konsepnya apa ini? Bakul leir ini apa sih sebenarnya? Menarik itu apa fotonya, kemudian iklannya itu tampilannya menarik. Itu yang buat siapa? Yang buat saya sendiri. Wih, luar biasa. Berawal dari keisengan sebenarnya. Jadi profesi saat ini kan ojek online ya. Nah, sejak corona nih orderan ya turun. Sepi ya? Turun, drop banget. Padahal di Balikpapan kan nggak dilarang ya? Nggak Beda sama dilarang. di Jakarta ya? Beda. Ya itu. Drop banget. Masalahnya bukan orderannya sepi juga sih. Orderannya mungkin tetap konstan, cuma drivernya nambah banyak. Oke. Apalagi sejak ada PHK, akhirnya mereka lari ke ojek online. Nah, latar belakangnya dari situ. Nah, asik lagi nunggu orderan. Ngelihat ke situ loh ngobrol. Iya, ini dekat. Kepikiran apa nih yang bisa dikerjain nih sambil nunggu ini? Gak mungkin kalau cuma begini-gini terus nih. Akhirnya berjalannya waktu ada temen jualan makanan, minta anter, jadi apa? Saya jadi kurirnya. Satu produk itu. Oh, jadi konsep bakul leir ini adalah sebenarnya kurir ya? Kurir, sebenarnya Awalnya kurir. Tapi apa Awalnya yang kurir. Nah, membedakan dengan terpikir lagi tengah produk lainnya? dalam perjalanannya satu produk ini orang konsumen nggak akan mungkin makanan itu aja nih, pasti cari variasi lain. Akhirnya kan dari sekian banyak teman yang nitip itu, gimana caranya saya jadikan satu wadah aja nih, saya buka toko seperti itu. Jadi saya beli dari mereka, awalnya dari teman-teman menitip makanan. saya beli dari mereka, saya jual lagi. Oke. Tapi dengan kondisi sudah saya perhalus lah, saya iklankan, saya promokan, saya desainkan gambar makanannya, jadi orang tertarik. Saya coba medsos karena medsos kan luar biasa sekali. Jadi kalau membeli itu artinya kan berarti konsepnya reseller ya, bukan sekedar transporter. Iya. Gimana itu? Jadi memang membeli ya?
Saya membeli dengan harga khusus lah dari mereka. Ya, ya tentu saja ya. Dengan harga khusus dari mereka, saya dapat harga khusus, saya jual lagi ke pasar seperti itu. Oh, berarti bukan memasarkan kemudian apa ketika ada orderan baru kita ambil gitu tanpa harus membeli dulu. Enggak seperti itu. Enggak seperti Oke. itu. Gitu ya. Jadi mereka juga masih ada kebebasan menjual sendiri gitu. Oke. Di luar bakulan. Jadi konsepnya berawal dari situ. Akhirnya saya coba 2-3 produk. Alhamdulillah nih teman-teman, begitu saya posting, bukannya malah apa ya, sebagian ada yang beli, sebagian ada yang nanya konsep ini gimana kita bisa gabung atau enggak. Oh, untuk menawarkan kerjasama. Menawarkan kerjasama, jadi mitra lah ceritanya. Nah, ini menarik ini sebenarnya. Fokus konsumennya Bakul Leir itu siapa? Nah, Si penjualnya atau pembelinya atau keduanya gitu? awalnya pembelinya. Awalnya pembelinya. Jadi semacam bakulan aja Jadi ya. bakulan aja, Beli, bakulan biasa. Tapi justru yang menghubungi banyak yang penjual ya. Banyak penjual malah yang menghubungi. Karena setelah diamati ternyata penjual ini mungkin dari ibu-ibu lah ya, dari ibu-ibu yang mungkin punya kerepotan sendiri, mungkin nggak sempat menjual mempromokan dagangannya, atau kebingungan cari pembeli, atau untuk mempromosikan butuh media. Nah, seperti itu kan mungkin mereka kesulitan. Akhirnya ngelihat saya mungkin ya seperti ada peluang gitu. Tolong dong jualkan gitu. Kebanyakan seperti itu. Bisa dong aku gabung. Nanti kita kasih harga khusus. Oh ya nggak apa-apa. Monggo. Oke. Sampai sekarang akhirnya alhamdulillah Sudah berjalan. mulai ya, pelan-pelan. Sudah Saya mulai. memang pertama kali melihat iklannya. Nanti kita tampilkan lah. Nanti di sini nah kita akan tampilkan contoh iklan yang sudah sempat disebar di Facebook, di Instagram juga ya. Instagram. Awalnya di Instagram. Instagram itu saya sudah ngelihat sesuatu yang menarik sebenarnya. Mungkin banyak ya di luar sana yang konsep yang usahanya di bidang itu ya. Tapi kenapa saya melihat ini konsepnya lain ya? Bakul Leir gitu. Dan saya tahu Leir juga masih aktif di ojol ya. Nah, padahal di ojol sendiri dia punya produk yang namanya GoFood atau dan GoSend gitu ya. Yang notabene mirip dengan apa yang diusahakan ini. Nah, apa yang berbeda dari Bakul Leir ini yang ditawarkan sehingga baik pembeli maupun penjual itu lebih milih Bakul Leir dibanding produk-produk yang ada di ojek online itu? Pertama harga. Murah. Harga di bakulan saya tetap menjaga harga itu stabil. Jadi yang mereka jual ya harganya situ yang saya jual. Oke. Kalau di Gojek atau di Grab sekalipun, harga yang dijual pasti ada peningkatan bagi hasil 20-25%. Jadi harga naik. Oke, karena memang pihak ojolnya ngambil Ngambil sekian persen, sehingga penjualnya harus menaikkan harga. Betul. Sementara yang Bakul Leir tetap. Ya seperti reseller ya. Seperti artinya, reseller. artinya, Sebenarnya ya kurang lebih reseller. Ya kayak toko online seperti itu kan kita menjualkan. Sehingga rata-rata produk yang ditawarkan ini pasti relatif lebih murah. Lebih murah, betul. Dan itu satu keuntungan yang ini ya. Ada lagi? yang kedua, kalau di aplikasi online itu kita daftar GoFood, kita daftarkan warung kita usaha sendiri nih promonya. Jangan bilang GoFood. Ini kan ya nggak apa-apa lah. Nggak ngeliat juga di Makarim. Ya, seperti itulah. Yang makanan via aplikasi online. Penjual juga berusaha sendiri untuk mempromokan. Karena di aplikasi itu nggak ada fasilitas promo yang seperti yang saya tawarkan di bakulan. Jadi lebih cenderung ke ini dia. Kalau di aplikasi online itu berupa promo-promo harga paket. Ada seperti itu. Tapi memang betul ya. Jadi ketika kita buka media aplikasi itu ya sangat minim ya. Kita harus mencari dan itu kan ratusan juga. Artinya ketika kita buka aplikasi, orang itu sudah tahu apa yang mau dibeli. Betul. Ya? Apa yang tahu dibeli. Oke. Itu yang sebenarnya di ini ya.
di berbedanya ya. Berbeda Sementara sih baku itu. layar ini sekaligus media promosi. Promosi. Lagi kira-kira udah 2 poin yang bagus tuh perbedaannya untuk pembeli dan penjual. Sementara sih itu ya saya lihat. Konsepnya masih sederhana banget ya. Iya, Jadi tapi itu sudah belum. powerful. Udah Tapi bisa jadi ini nanti berkembang lah, meningkatnya yang peminatnya. saya pikir iya ya, ini menarik ya, seperti tadi ya, ada apa namanya itu, keuntungan dari kedua belah pihak, baik dari sisi penjual maupun pembeli yang bisa diaplikasikan. Makanya saya sudah punya feeling sebenarnya ini kalau dikelola dengan baik. Apa itu anjing? Kalau dikelola dengan baik, kemudian menambah jaringan, itu mungkin akan bisa besar. Nah, siap nggak ini Lair ini apa menerima apa namanya itu orderan atau ini yang lebih besar gitu dari sisi resource yang dimiliki Baku Lair sendiri? Harus siap mau nggak mau. Bila itu nanti ternyata prospeknya bagus, ya harus kita siap. Harus siap. Planningnya gimana? Kalau enggak itu rahasia ya atau gimana? Ya rahasia. Sementara planningnya rahasia dulu. Masih di kepala, belum keluar. Oh belum gitu. keluar. Tapi apa? Sekarang yang sudah ada dipasarkan tuh produk-produk apa? Makanan, kebanyakan makanan. Makanan, kebanyakan makanan. Dan cukup variatif. Cukup variatif, kayak peye, puding, Japanese cake itu barusan masuk ke piting. Nggak lama kemudian nanti ada salad. Terus sempat tadi juga ada teman yang minat, dia menjual snack-snack, makan-makan ringan gitu yang diambil dari luar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apa namanya itu? Ini kan juga membutuhkan ini ya, apa namanya itu? Apa istilahnya? Broadcast lah ya, usaha dan segala macam. Itu dilakukan sendiri. Sementara ini dilakukan sendiri. Aktif di media online seperti itu. Betul. Sementara ini dilakukan sendiri karena hari-hari kan pegang handphone. Hari-hari lihat medsos. Apalagi kalau lagi nunggu orderan, ya nggak mau. Pasti yang dilihat handphone. Nah, jadi apa ya? Luar biasa sekali lah pokoknya handphone media sosial ini. Oke, baik. Menurut saya ini ya, saudara-saudara ya, saya nggak pakai guys di sini. Itu kayak saudara-saudara. Ini contoh yang bagus ya, kreatif ya. Jadi memang kita harus survive di masa-masa yang sulit seperti ini ya. Lair ini seorang yang saat ini berprofesi sebagai ojol, ketika keadaan semakin susah ya bagi profesi itu, punya ide kreatif, kemudian dia mengembangkan apa namanya itu kreativitasnya itu untuk menambah usaha baru. Dan saya yakin ketika ini berjalan, ojol itu mungkin akan jadi sampingan ya, atau bahkan teman-teman ojol akan ditarik bergabung ke situ. Nah, Gimana itu? Yang salah satunya juga ini kan saya bisa namakan konsep bagi rezeki lah. Dari penjual dapat keuntungan, dari bakulan juga dapat, dari kurir pun dapat. Sementara ini kan kurir saya handle sendiri. Cuma dengan semakin banyaknya nanti produk yang bisa saya jual, saya tawarkan, otomatis kan mau nggak mau saya harus butuh partner, harus butuh mitra juga untuk dalam hal kurir. Ya bisa saya rekrut teman-teman saya di online untuk bantu saya. Luar biasa. Jadi ini memang membuka, tanpa disadari ini membuka peluang usaha ya untuk yang lainnya ya. Ya, bagi mudah-mudahan penjual punya dapat pemasukan yang tambahan, dan bagi rekan-rekan ojol yang seprofesi sebelumnya bisa ikut bergabung di sini. Luar biasa. Biasa di luar. Jadi saat ini kebanyakan konsumennya dari siapa aja? Teman-teman kita ya? Atau gimana? Ya, teman-teman dan semuanya ibu-ibu. Ibu-ibu yang jago-jago pintar-pintar masak ini mungkin patut di ini nih. Diajak kerjasama nih. Ternyata mereka masakannya enak-enak, cuma belum terekspos. Konsep promosinya apa yang sehari ini dilakukan? Hanya dari media online gitu aja atau ada upaya lain?
Sementara ini sih dari media online. Sempat kepikiran mau bikin flyer segala macam, cuma ntar dulu deh. Mau matangkan konsep dulu nih. Karena perkembangan hari ternyata banyak yang harus berubah ini konsepnya. Bukan berubah, mungkin disempurnakan. Lebih dari disempurnakan. Saya ngeliat ini cepet ya perkembangannya ya. Coba kapan ini tercetus pertama kali? Saya pikir belum sebulan ya. Belum sebulan malah mungkin. Sebulan. Belum sebulan. Saya juga sudah ada feeling ketika pertama kali melihat itu, kayak saya langsung nge-call kan Irawan, ingin menggali lebih dalam. Dan terbukti bahwa ini belum sebulan Leir sudah mulai kewalahan ya. Kewalahan, jadi ini dan profesi ojolnya mungkin ini bisa jadi sampingan. Luar biasa. Ngurusin bakulan akhirnya. Luar biasa. Mantap. Dan tiap hari ada yang nelpon nanya ini kayak gimana, cara kerjasama gimana. Ya mau nggak mau kan kita harus datang ngejelasin. Sempat sih ada yang nggak nanya-nanya langsung minta tolong dong dijualkan. Mungkin dia sudah paham kali. Gitu ya. Mungkin bisa berjualan online mungkin. Dan rata-rata ibu-ibu semua. Yang dari sisi penjualnya ya. Dari sisi penjualnya. Dari sisi pembelinya udah di broadcast lebih luas ya. Sudah broadcast lebih luas. Ya alhamdulillah. Walaupun masih istilahnya lingkupnya masih teman, tapi ada yang repeat order lah. Iya. Dan ternyata teman dari temannya juga kadang pesan karena ngeliat dari media sosial itu. Ya memang semua berawal dari teman ya. Awalnya teman, selanjutnya akan teman punya teman. Ya. Member get member, akhirnya berluas. Saya punya feeling yang bagus tentang ini lah. Jadi ditekuni saja, kita akan support ya. Nanti video ini akan juga sebagai media promosi buat Bakul Leir. Nanti akan saya tampilkan akun Instagramnya, Facebooknya gitu ya, supaya bisa kalau ada yang mau kerjasama atau melihat menu-menu yang bisa disajikan di sana bisa langsung order gitu ya. Betul. Menarik. Hati-hati ojol. Anda punya saingan. Produk Anda yang food dan send itu sebentar lagi akan dikalahkan oleh satu orang entrepreneur dari Balikpapan. Amin. Oke. Yang lainnya, kita bahas yang lain sebentar gimana? Bersedia ditanya hal-hal lain gimana? Tentang percintaan atau apa? Dikat dulu. Break dulu. Oh gitu. Oke guys. Oke saudara-saudara ya. Itu tadi diskusi sehat kita ya. Mudah-mudahan menginspirasi karena memang ini adalah contoh baik buat kita semua. Bagaimana kita bisa survive di masa-masa sulit ini. Leir atau Irawan ini contoh nyata bahwa dengan ide kreatif dan kemauan kerja kerasnya bisa menjadi mempunyai usaha tambahan ya, sehingga bisa bermanfaat bukan hanya buat dia tapi buat rekan-rekan seprofesi dan para penjual yang selama ini mungkin wadahnya kurang menurut keinginannya dia. Kurang yakin, kurang berani gitu. Itu dia. Semoga menginspirasi buat kita semua. Oke, kita akhiri. Oke, terima kasih juga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di apa tadi nama acaranya? Bincang bareng Ino ya. Dengan tamu-tamu yang lain. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My heart. Kerjaan di rumah udah kelar, terus nonton TV deh. Tapi kok kayak ada yang kurang ya? Mesti ngapain lagi nih? Apa ya? Wah, dapat PY nih dari Bakulan Leir.
Terima kasih Lei. Peye ini merupakan camilan sehat ya guys. Rasanya pun garing dan gurih. Kalian bisa pilih topping loh guys, mau kacang, ebi, teri, atau kacang ijo. Mau pedas atau enggak juga bisa loh guys. Kalau kalian mau cemilan yang lainnya juga bisa loh. Yuk langsung di order guys. 싶어 when you ring my bell.